Kita mulai dari yang bikin turis geleng-geleng kepala, sampai puncaknya nanti di nomor satu yang bikin mereka beneran gak sanggup lanjut jalan-jalan. Nomor 8, sate ular dan biawak. Kalau kamu jalan-jalan ke Pasar Lama Tangerang, Banten, pas sore mulai turun sekitar jam 4 sore, kamu bakal nemu satu warung tenda yang kelihatannya biasa aja dari luar. Tapi begitu kamu lihat menunya, kamu bakal kaget. Bukan sate ayam atau sate kambing yang dijual di sana, melainkan sate ular sampai sate biawak. Warung ini namanya Tenda Dua Kobra, punya Kang Aat yang sudah berjualan sejak awal 2000-an. Setiap sore, dia dan para pegawainya sibuk nyiapin bara api dan bumbu sate racikan sendiri. Daging ular dan biawak itu diolah langsung di depan pembeli, dipanggang di atas bara sampai aromanya nyebar ke seluruh pasar. Yang bikin menarik, walaupun banyak orang bilang jijik dan gak mungkin laku, ternyata warung-warung sate reptil di Pasar Lama ini justru selalu ramai pengunjung tiap malamnya. Salah satu pelanggan yang datang jauh-jauh dari luar kota cerita kalau awalnya dia juga takut coba daging ular. Tapi rasa penasaran akhirnya menang. Dan ternyata setelah dicoba, rasanya malah gurih. Mirip daging ayam tapi dengan sedikit rasa amis khas reptil. Nah, buat turis asing yang biasa lihat ular dan biawak sebagai hewan liar yang menyeramkan, ngebayangin hewan itu ditusuk kayak sate ayam aja udah cukup bikin mereka mundur teratur. Apalagi kalau harus benar-benar menggigitnya. Bahkan di media sosial sendiri, konten reaksi bule coba sate ular ini udah jadi semacam genre tersendiri. Banyak turis asing yang sengaja bikin video reaksi mereka pas pertama kali nyicip dan ekspresinya macam-macam. Ada yang shock, ada yang malah ketagihan. Yang bikin situasinya makin unik, warung-warung ini bukan cuma didatangi orang yang penasaran doang. Ada juga pembeli yang datang khusus buat berobat. Karena sebagian masyarakat percaya daging ular dan biawak punya khasiat tertentu buat kesehatan kulit. Jadi bagi pedagang dan pelanggannya, ini bukan sekadar soal nyari sensasi, tapi udah jadi bagian dari kebiasaan yang dijalani turun-temurun di sekitar Pasar Lama Tangerang. Tapi percaya deh, ini baru pemanasan. Yang di bawah ini justru yang bikin turis nggak cuma jijik, tapi juga bingung kok bisa-bisanya ada orang yang doyan. Nomor 7, paniki. Masih di wilayah timur Indonesia, tepatnya di tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Ada satu masakan khas yang namanya paniki. Bahan utamanya adalah kelelawar pemakan buah yang badannya memang lebih besar dari kelelawar pada umumnya. Proses masaknya sendiri lumayan panjang. Kelelawar itu dibakar dulu buat menghilangkan bulunya. Baru kemudian dimasak bareng santan dan bumbu-bumbu khas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan serai. Hasilnya adalah semacam gulai kelelawar dengan kuah santan yang kental dan pedas. Paniki ini nggak cuma ada di Minahasa. Beberapa daerah lain seperti Gunung Kidul di Yogyakarta, sebagian wilayah Maluku, sampai Kalimantan juga punya tradisi mengolah daging kelelawar jadi santapan. Buat masyarakat lokal, ini bukan makanan aneh sama sekali. Bahkan dianggap sebagai sumber protein yang biasa dikonsumsi sehari-hari atau saat acara adat. Tapi coba bayangin reaksi turis asing yang selama ini cuma lihat kelelawar di film horor atau dokumenter tentang gua. Begitu tahu hewan itu jadi menu utama di meja makan, lengkap dengan bentuk sayap dan cakarnya yang masih kelihatan di dalam kuah santan. Banyak dari mereka yang langsung kehilangan selera makan seketika. Belum lagi soal aroma. Kuah santan yang harusnya bikin masakan tercium gurih dan menggoda, malah bercampur sama bau khas daging kelelawar yang cukup menyengat buat hidung yang belum terbiasa. Kombinasi antara visual sayap yang masih menempel dan aroma yang asing ini, yang sering bikin wisatawan cuma berani mencium dari jauh, tanpa berani mendekat ke mangkuknya. Kalau kamu ngerasa kelelawar udah cukup ekstrim, tunggu dulu. Nomor selanjutnya ini justru bagian tubuh yang bikin banyak orang salah tingkah pas denger namanya. Nomor 6, torpedo kambing. Kalau kamu makan di rumah makan sate kambing di daerah Jawa, coba perhatikan menu yang agak tersembunyi ini. Namanya torpedo, yang sebenarnya adalah bagian testis kambing. Biasanya disajikan di atas piring dan ditutup pakai daun pisang sebelum dihidangkan ke pembeli. Menariknya, ada kepercayaan turun-temurun di masyarakat yang bilang kalau makan torpedo kambing bisa meningkatkan stamina dan libido pria. Makanya walaupun bagian tubuh ini terdengar tabu buat sebagian orang, peminatnya tetap ramai, terutama menjelang momen-momen seperti Idul Adha. Tapi perlu digarisbawahi, sejumlah dokter spesialis menyebut klaim ini sebenarnya belum punya bukti medis yang kuat. Efeknya lebih ke sugesti psikologis ketimbang kandungan gizi yang benar-benar berkhasiat. Buat orang Indonesia yang udah terbiasa, torpedo kambing ini dianggap biasa aja, sama kayak makan bagian jeroan lainnya. Tapi buat turis asing, apalagi yang datang dari negara yang budaya makannya lebih terbatas ke daging file atau bagian otot biasa, mendengar nama torpedo aja udah bikin mereka penasaran sekaligus ngeri. Nomor 5, empedu kobra. Sekarang kita geser ke Semarang, Jawa Tengah. Di sekitar Gedung Papa Kota Lama atau daerah Stadion Diponegoro, kamu bisa nemuin pedagang yang menjual empedu ular kobra. Harganya mulai dari Rp100.000 per ekor. Prosesnya biasanya dilakukan langsung di depan pembeli. Ular kobra yang masih hidup akan dipotong, lalu bagian empedunya diambil dan dicampur dengan minuman seperti arak atau air putih, kemudian langsung diminum di tempat. Masyarakat percaya empedu kobra ini punya khasiat buat menyembuhkan berbagai penyakit kulit, mulai dari gatal-gatal sampai jerawat membandel. Meski sama seperti torpedo kambing, klaim ini bersumber dari kepercayaan turun-temurun, bukan penelitian medis yang teruji. Walaupun sekarang populasi ular kobra semakin langka, permintaan terhadap empedunya tetap ada, karena kepercayaan soal khasiat kesehatan itu masih kuat di sebagian masyarakat, terutama generasi yang lebih tua. Nah, ini salah satu titik di mana turis asing biasanya udah
nggak sanggup lagi buat nonton, apalagi mencoba. Ngelihat ular hidup dipotong di depan mata, terus cairan empedunya langsung diminum dalam hitungan detik, itu jauh dari bayangan kuliner ekstrim versi mereka yang paling banter cuma serangga goreng. Kalau kamu masih santai sampai titik ini, coba tahan napas dulu. Soalnya nomor 4 ini justru bikin banyak orang yang denger konsepnya aja langsung mual duluan. Nomor 4, lawar darah mentah. Buat kamu yang pernah ke Bali, pasti familiar sama satu hidangan yang namanya lawar. Sekilas bentuknya mirip salad, campuran dari daging babi cincang, kelapa parut, sama sayur-sayuran segar. Tapi ada satu bahan yang bikin lawar ini beda dari salad biasa. Darah segar yang dicampur langsung ke dalam adonan. Yang bikin lebih ekstrim lagi, darah ini nggak dimasak sama sekali. Nggak digoreng, nggak direbus, apalagi dikukus. Semuanya dicampur mentah-mentah bareng bahan lain, terus langsung disajikan buat dimakan. Biasanya lawar jenis ini muncul di acara-acara penting kayak upacara adat di Bali. Buat masyarakat Bali sendiri, lawar itu udah jadi bagian dari tradisi turun-temurun yang gak asing sama sekali. Tapi buat orang yang baru pertama kali dengar konsepnya, apalagi turis asing yang terbiasa sama standar kebersihan makanan yang serba matang, ide makan darah mentah campur daging cincang itu kedengarannya udah kayak adegan film horor, bukan menu makan siang. Warna merah pekat yang menyatu sama potongan daging dan kelapa parut ini sering bikin turis asing cuma berani lihat dari kejauhan. Nomor 3, ulat sagu hidup-hidup. Pindah ke Papua, ada satu makanan khas yang jadi favorit suku Kamoro, namanya ulat sagu. Ulat ini diambil dari batang pohon sagu yang udah ditebang dan dibiarkan membusuk selama beberapa hari. Begitu proses pembusukan itu jalan, ulat-ulat kecil mulai bermunculan di dalam batang pohon. Dengan ciri khas, ada tanda merah di ujung tubuhnya yang berfungsi sebagai kepala. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang merinding. Ulat sagu ini biasanya nggak dimasak dulu. Warga setempat langsung memakannya hidup-hidup, dipercaya sebagai semacam jamu alami dan obat kuat. Kalau kamu ngerasa nggak sanggup makan dalam kondisi masih bergerak-gerak, sebenarnya ulat sagu ini juga bisa dimasak dulu sebelum disantap, dan tetap kaya kandungan protein buat tubuh. Buat turis asing, momen paling berat biasanya bukan soal rasa, tapi soal visual. Ngelihat ulat yang masih hidup dan bergerak, terus harus dimasukkan ke mulut dalam keadaan begitu, itu ujian nyali yang jarang ada di kuliner ekstrim negara lain. Banyak yang akhirnya cuma berani difoto doang, tanpa pernah benar-benar mencicipinya. Padahal buat suku Kamoro, ulat sagu ini bukan cuma soal makanan biasa. Ada nilai gizi yang mereka yakini penting buat menjaga stamina di tengah hutan, sekaligus jadi bagian dari kearifan lokal yang udah diwariskan lintas generasi. Jadi meskipun kelihatannya ekstrim di mata orang luar, buat mereka ini sama biasanya, kayak kita makan telur dadar di pagi hari. Nah, dua nomor terakhir ini beda level. Yang nomor 2 aja udah bikin banyak turis kabur cuma gara-gara satu kata doang. Nomor 2, tikus bakar. Kita balik lagi ke tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Di sana ada satu makanan yang buat sebagian besar dunia dianggap sebagai hama menjijikan, tapi buat masyarakat Minahasa justru jadi santapan favorit. Penting buat digarisbawahi, tikus yang dipakai di sini bukan tikus got yang biasa berkeliaran di selokan kota. Yang dikonsumsi adalah tikus hutan, yang hidup jauh dari sampah dan kotoran manusia. Jadi kondisinya jauh lebih bersih dibanding bayangan kebanyakan orang soal tikus pada umumnya. Proses masaknya simple. Tikus hutan itu dibakar langsung di atas bara api sampai matang. Kadang ditambah bumbu rempah khas Manado biar rasanya makin nendang. Konon, buat masyarakat lokal, kelezatan tikus bakar ini bahkan dianggap mampu mengalahkan popularitas daging sapi. Tapi buat turis asing, kata tikus aja udah cukup buat bikin mereka jijik duluan sebelum sempat tahu soal perbedaan tikus hutan dan tikus got. Reaksi kaget ini makin diperkuat karena secara global, tikus selalu diasosiasikan sama hama penyakit, bukan sumber protein. Jadi walaupun secara higienis makanan ini sebenarnya aman, banyak turis yang udah keburu kabur duluan begitu tahu menu yang dihidangkan. Padahal kalau soal rasa, banyak pengunjung lokal yang justru penasaran dan ketagihan setelah nyoba. Tekstur dagingnya disebut mirip ayam kampung, tapi dengan sedikit rasa gami khas hewan liar. Tapi ya itu tadi, buat kebanyakan turis asing, mentalnya udah keburu kalah duluan sebelum sempat mikirin soal rasa. Dan percaya atau enggak, ini bahkan belum jadi yang paling ekstrim dari daftar kita hari ini. Sekarang kita sampai di puncaknya. Ini bukan cuma soal rasa atau bau lagi. Ini udah masuk ke wilayah yang bikin orang harus mikir 2 kali soal apa yang boleh dan nggak boleh dimakan. Nomor 1, otak monyet dan kera panggang. Dan yang jadi puncak dari daftar ini adalah makanan yang bikin banyak orang, bahkan sesama warga Indonesia dari daerah lain, susah percaya kalau ini benar-benar ada. Otak monyet dan kera panggang. Makanan ekstrim ini paling banyak ditemukan di Manado, Sulawesi Utara, khususnya di Pasar Beriman Tomohon, yang memang udah terkenal sebagai pusat kuliner ekstrim di Indonesia. Menurut cerita yang beredar, kebiasaan mengonsumsi otak monyet dan kera panggang ini konon berasal dari pengaruh kebudayaan Tiongkok sejak era dinasti Qing yang kemudian berakulturasi dengan tradisi lokal Minahasa. Di pasar ini, kamu bisa nemuin pedagang yang menjual daging kera yang udah dipanggang utuh, lengkap dengan bagian kepala yang masih terlihat jelas. Bagian otaknya sendiri dipercaya sebagai bagian yang paling istimewa dan diminati, walaupun secara umum banyak orang di luar sana yang bahkan gak pernah kepikiran kalau otak primata bisa jadi santapan. Buat masyarakat lokal yang udah terbiasa, ini bukan soal keberanian, tapi soal identitas dan warisan turun-temurun yang tetap mereka jaga sampai sekarang.